Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen di bawah kepemimpinan Benyamin Arisoy selaku Bupati Yapen dan Roy Palunga Wakil Bupati Yapen terus melakukan pembenahan terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dipercayakan kepada Erens Ampasoi sebagai pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Serui. Ia terus bergerak memperbaiki akan berbagai persoalan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Serui. Satu persatu Erens Ampasoi mulai memperbaikinya, mulai dari internal manajemen, permasalahan akan limbah rumah sakit, hingga pada peresmian revitalisasi gedung instalasi gawat darurat, sekaligus meluncurkan sistem informasi manajemen rumah sakit. Ya, ini saya lagi jalan lihat kebersihan rumah sakit. Ya, sudah bangunannya sudah representatif. Kita lihat kebersihan ini. Memang harus selalu dikontrol sehingga kita selalu identifikasi lapangan, ketemu masalah dan bisa segera diselesaikan. Ya, kita berharap bertahap lah. Bisa ada perubahan-perubahan untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini saya mau lihat polik dulu. Poli pelayanan rawat jalan. Ya, selamat pagi. Ini di poli petugasnya ada. Oh, ya, selamat pagi. Berapa orang pagi ini yang masuk? Oh, Pak Pijel ada ini. Oh, IGD. Lagi cek UGD ya. Oke, baik. Ya, sedikitnya ada perubahan. Ruangannya sudah dingin, sudah ada AC, kursi-kursinya sudah bagus ya. Mesin antrinya juga sudah difungsikan. Jadi pasien akan antri, ambil nomor antrian, kemudian nanti dipanggil di layar, ada layar monitor panggilan, antrian nomor berapa sampai dengan nomor berapa. Di poli ini ada 9 unit rawat jalan. Ada anak, bedah, kulit kelamin, ada mata, ada penyakit dalam, ada kandungan, ada bedah mulut dan gigi. Iya, kita lihat apotek lagi. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Ya, obat-obat aman ya. Sementara aman. Ada beberapa yang mungkin sudah dekat habis. Apa? Bilang Ibu Jusria sudah ada belum? Iya, sudah dekat supaya jangan kita tunggu habis tapi bisa perlu lebih ini. Kami menggunakan sistem informasi rumah sakit SIMRes melalui aplikasi SIMGOS versi 2. Bagaimana mengecek permintaan obat berdasarkan data pasien. Nah, nanti diberikan melalui sistem ya. Ya. Ini proses-prosesnya di apotek sekarang sudah lebih cepat pelayanannya. Ya. Ya, ini kita punya bahan-bahan obat, kita upayakan untuk tidak habis tapi bisa kita melayani atau distribusi obat harus cukup sampai dengan 15 bulan, yaitu 12 bulan 1 tahun ditambah dengan buffer stok 3 bulan ya, sehingga tidak boleh ada kekosongan obat, tapi obat itu bisa cukup, bahan habis pakai, reagen. Mereka punya tugas untuk membuat stok obat yang ada dan dirampung dan dilaporkan, jadi kita bisa lebih tahu berapa banyak obat yang masuk, berapa yang keluar, berapa yang sudah mau habis dalam waktu dekat, sehingga kita bisa lebih cepat untuk mendatangkan atau disiapkan lebih awal. Cleaning service kita sudah ambil alih, rumah sakit swakelola dengan harapan bahwa kita akan berlakukan, kita punya standar cleaning service itu berdasarkan standar akreditasi rumah sakit. Jadi nanti ada SOP-nya, kita keluarkan kebijakan, SOP
Nah, jadi kita sudah kerja harus berstandar. Nah, kemudian kalau dengan standar rumah sakit akreditasi berarti dari seluruh bahan-bahan pembersih itu semua harus bahan-bahan yang berstandar. Bagaimana cara menggunakan bahan-bahan itu semua akan dilatih, disosialisasi untuk penggunaan bahan-bahan yang sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit. Ya. Selamat pagi, ya. Semua sekarang kita sudah gunakan sistem digitalisasi, jadi kita kerja sudah menggunakan digitalisasi. Nah, ini harapan kita dengan digitalisasi tidak terlalu banyak pemborosan ATK, kertas, dan juga lebih cepat proses administrasi untuk sebuah pelayanan yang ada. Optimalkan apa yang ada untuk sebuah pelayanan dulu. Ya, ini kami di ruang anak. Ya, ruang anak ini memang selama ini ada gedung atau ruangan yang memang bermasalah, belum diperbaiki. Nah, itu juga sangat mengganggu dalam proses distribusi pasien. Makanya harapan kami tahun ini bisa ruangan-ruangan yang bermasalah kami perbaiki, sehingga pemenuhan kapasitas pasien yang dirawat itu tidak lama. Ini kan biasa lamanya di UGD karena memang harus ada yang pulang dulu, karena ruangan-ruangan ini ada yang bermasalah, perlu direhab. Ini tempat tidur memang khusus untuk anak, itu stoknya cukup. Ya, ini tempat tidur untuk anak. Nah, jadi kita punya sudah ada. Beda dengan dewasa, jadi anak punya ada cukup, hanya kita punya gedung ruangan ini ada beberapa ruangan yang bermasalah yang perlu harus direhab. Ya, kita mau lihat dulu sampah sehingga kita mau koordinasi untuk harus dibakar lagi nih sampahnya. Kok bisa tumpuk seperti itu? Ini ruang ICU. Ruang ICU ini sudah pemenuhan standar intensive care unit tahun 2025 bulan Agustus. Pengakuan kementerian terhadap ICU Rumah Sakit Umum Daerah Serui. Selamat pagi. Ya, berapa pasien ICU? Dua. Ada ada ruang kelas 1 lagi, ada. Berarti 3. Jadi di sini perawatan ICU itu bicara intensive care, ya dia diawasi lebih khusus sehingga observasinya lebih ketat, ditangani oleh dokter-dokter spesialis untuk kasusnya. Kalau anak ya dokter spesialis anak, kemudian dibantu oleh dokter anestesi. Ya, ketika ada kegawatan atau hal-hal yang menyangkut kegawatan, itu bisa lebih cepat untuk ditangani. Jadi ICU fungsinya seperti itu. Ini dapur, instalasi gizi. Ya, ini ada proses masak. Nah, instalasi gizi. Jadi mereka menyiapkan makanan untuk pasien. Kita tahun ini punya dokter gizinya sudah ada. Dokter spesialis gizi. Jadi nanti akan bersama-sama dengan
petugas gizi, kami ada di UGD ya. Ini pasiennya memang akhir-akhir ini pasiennya banyak. Jadi kadang sampai petugas juga kewalahan karena ya mau tidak mau harus menangani masyarakat dengan kasus yang begitu banyak ya. Ya ini kapasitas UGD-nya memang harus dipikirkan lagi, namun kita tetap memperbaiki, berjalan dengan apa yang ada sambil kita melakukan perubahan-perubahan bertahap, tapi bisa ada sedikit perubahan untuk kepentingan masyarakat. Ya terutama yang lebih utama obatnya cukup, pelayanannya bisa cepat, daftarnya bisa lebih cepat. Ya di sini ada loket pendaftaran. Kita tidak lagi daftar jauh-jauh, sudah langsung daftar, ada depo farmasi, obatnya tinggal diambil dan petugas bisa bekerja lebih cepat. Jadi laboratorium juga sudah pakai sistem SIMRES, jadi tinggal bahannya datang atau pasiennya datang langsung diperiksa, kemudian diperiksa hasilnya langsung dikirim, difinalkan ya. Sebuah proses sudah berjalan.